pendidikan dasar dan menengah. Ini ada Pak Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan para kepala dinas pendidikan. Jadi kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan zonasi sekarang masih dalam proses pengkajian dan kami sudah 3 kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Pertama, kami mengundang para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami mengundang para pakar untuk melakukan pengkajian. Dan yang ketiga juga kami meminta masukan dari organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan maupun organisasi profesi. Sekarang masih dalam proses pengkajian, mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan sehingga pada tahun ajaran baru 2025-2026 sistem zonasi yang kita lakukan berdasarkan masukan dan evaluasi itu nanti akan dapat kami terapkan. Kita belum ada keputusan apakah kita akan melanjutkan seperti skema sekarang atau misalnya menghapuskan sama sekali atau melanjutkan dengan beberapa penyempurnaan. Itu semua nanti berdasarkan hasil kajian yang sekarang sedang kami selenggarakan. Pak Menteri, beberapa tahun yang lalu dikumandangkan mengenai Undang-Undang Perlindungan Guru. Sekarang bagaimana kelanjutannya, Pak? Jadi kalau kita lihat, Pak Yos, perlindungan guru itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Walaupun memang dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk pembuatan undang-undang ini tentu kami akan bekerja sama dengan DPR karena kewenangan menyusun undang-undang itu ada pada DPR. Apakah nanti dari inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah dalam kementerian, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi yang sekarang kami coba lakukan berdasarkan undang-undang yang ada dan berbagai peraturan yang ada, kami coba laksanakan secara maksimal dengan seperti yang saya sampaikan juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya dengan kepolisian agar berbagai persoalan yang dialami oleh para guru menyangkut pengalaman sebagai korban tindakan kekerasan itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang.